Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajmain amma ba'du. Kembali lagi di acara Irama Fuad, Indahnya Ramadan bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado. Bersama saya, Andi Fikra Pratiwi Arifuddin, host pada sore hari ini. Nah, pada Irama Fuad hari ini, kami akan menemani pemirsa sekalian menjelang waktu berbuka puasa. Adapun telah bergabung bersama kita bintang tamu Irama pada sore hari ini. Saya sapa Ustadz Riton Igisani MA, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, yang akan membawakan materi tentang Al-Quran, nikmat terbesar bagi kehidupan manusia. Kepada Ustadz, dengan hormat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Saya hormati, saya muliakan kepada host kita pada kesempatan kali ini, Ibu Andi Fikra. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemuliaan dan kesempurnaan nikmat yang telah diberikannya kepada kita semuanya. Tentunya kita pun senantiasa bersenandung salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Keluarganya, sahabatnya insya Allah akan senantiasa sampai kepada kita sekalian yang istiqomah di jalannya. Pada kesempatan kali ini, tentu kami diberikan kesempatan untuk membawakan satu tema penting yang tentunya menjadi penting Ramadan kali ini adalah karena kehadiran Al-Quran. Dan oleh karenanya, maka tema yang akan saya sampaikan adalah kenikmatan terbesar bagi kehidupan manusia itulah Al-Quran, atau Al-Quran adalah merupakan kenikmatan terbesar bagi kehidupan umat manusia. Di dalam Al-Quran apabila kita membaca, kita memperhatikan ada surah yang terulang-ulang Allah Subhanahu wa taala memperingatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah menyatakan, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang nikmat dalam kehidupan kita, apabila Anda ditanya, nikmat apa yang paling besar dalam kehidupan Anda? Maka kita pasti akan menjawab bahwa nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita itu adalah ketika kita diberi kesehatan, kita diberi keturunan, kita mendapatkan pasangan hidup, kita memiliki rumah, kita memiliki kemerdekaan, kita memiliki segalanya yang sifatnya adalah hissi yang dapat dilihat. Namun sesungguhnya ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran menerangkan bahwa nikmat terbesar dalam kehidupan ini adalah ketika kita mempelajari Al-Quran dan menguasai Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam ayat ini Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah nama lain dari Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna. Kita sering mendengarkan ayat nama ini, asma ini sering disenandungkan Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Jadi Ar-Rahman sengaja dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Allah Ar-Rahman
di mana Ar-Rahman itu berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah satu sifat Allah Subhanahu wa taala di mana cinta dan kasih sayang Allah yang bersifat Ar-Rahman itu diberikan kepada seluruh umat manusia tanpa memandang apakah dia adalah seorang yang beriman atau tidak beriman kepadanya. Ar-Rahman juga adalah cinta dan kasih sayang Allah yang dicurahkannya kepada hambanya di dunia ini, kepada makhluknya di dunia ini, yang tentunya itu sifatnya adalah sangat terbatas, ya, sangat terbatas. Dan nikmat itu bisa diperoleh oleh siapa saja. Itulah Ar-Rahman. Sementara Ar-Rahim adalah satu nikmat yang Allah berikan hanya kepada hamba-hambanya yang Allah pilih, yakni nanti di akhirat kelak. Tetapi sifatnya itu tidak terbatas, bahkan itu mereka akan selama-lamanya mendapatkan itu. Allah memilih Ar-Rahman. Dia menyatakan Ar-Rahman Allamal Quran. Allah dengan kasih sayangnya yang Rahman itu mengajarkan kepada manusia Al-Quran. Memang yang bisa mengerti Ar-Rahman itu adalah seorang ibu, karena ibu memiliki kandungan di mana ada rahim, ya, yang dimiliki oleh seorang ibu, di mana ketika dia memiliki anak yang dikandungnya, ibu ini tidak mengetahui sama sekali dan belum tergambar olehnya apa manfaatnya, apa fungsinya, dan apa apa hal yang menjadi penting ketika dia nanti melahirkan anak tersebut. Tetapi betapapun manfaatnya belum dia dapatkan, tetapi seorang ibu sudah memberikan hal terbesar bagi anaknya yang belum dilahirkan tersebut. Nah, demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun manusia diciptakan, belum tentu manusia membalasnya dengan kebaikan-kebaikan yang diharapkan. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan dan menciptakan manusia, bahkan dia mau mengajarkannya Al-Quran. Ar-Rahman Allama Al-Quran. Allah menegaskan bahwa Allah lah yang mengajarkan Al-Quran. Jadi nikmat yang mau ingin ditekankan oleh Allah dalam surah ini, bahwa tanda cinta dan kasih sayangnya itu adalah dia berikan kita, dia ajari kita dengan Al-Quran. Nah, oleh karena itu ayat ini sering bertanya tentang nikmat kepada kita sekalian. Dan nikmat itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmat terbesar yang diberikannya kepada kita itulah Al-Quran. Kemudian Allah menjelaskan khalaqal insan. Allah yang mengajarkan manusia Al-Quran, lalu dia yang menciptakan. Ayat ini urutannya Ar-Rahman Allamal Quran, kemudian khalaqal insan. Harusnya manusia dulu diciptakan, baru diajarkan Al-Quran. Tetapi ayat ini justru manusia belum dicipta, tapi sudah diajarkan Al-Quran terlebih dahulu, yang lebih dulu dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa hal yang terpenting dalam kehidupan ini adalah Al-Quran. Baru kehidupan kita itu sendiri. Nah, oleh karena itu ketika kita mau membangun rumah, maka jangan dipikirkan tentang rumahnya. Yang dipikirkan adalah bagaimana ketika ketika rumah kita dapatkan, kita jadikan tempat itu sebagai tempat di mana Al-Quran selalu didengungkan, Al-Quran selalu dipelajari, Al-Quran selalu dibacakan. Ketika kita pun mencari harta, jangan dipikirkan hartanya, tapi yang dipikirkan oleh kita adalah Al-Qurannya. Bagaimana ketika kita memperoleh harta duniawi, kita gunakan itu semuanya untuk kepentingan Al-Quran. Demikian halnya dalam kehidupan kita. Semuanya adalah Al-Quran. Semua adalah Al-Quran. Andaikan Al-Quran tidak turun dalam kehidupan kita, maka bisa dipastikan manusia tidak akan memperoleh jati dirinya yang sesungguhnya. Karena melalui Al-Quranlah Allah memperkenalkan dirinya kepada kita sekalian. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di dalam mempelajari Al-Quran ini kita harus rendah hati. Tidak boleh sombong. Karena pada hakikatnya yang mengajarkan Al-Quran itu adalah Allah.
bukan seorang guru. Andai kan Anda belajar kepada seorang guru, maka yakin yang berhadapan dengan kita itu bukanlah seorang guru, tapi sejatinya dia adalah perpanjangan tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman 'allamal Quran. Maka oleh karena itu, kalau kita lagi belajar kepada Allah, tidak boleh sombong, harus rendah hati. Betapa banyak orang yang belajar Al-Quran, tetapi mereka tidak bisa rendah hati. Mereka tidak bisa bersabar. Bahkan ketika mereka dilatih untuk mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Ada yang berkata bahwa kami sudah terlanjur tua. Ada yang berkata kami berasal dari daerah ini, dari daerah itu, sehingga tidak bisa mengucapkan huruf-huruf tertentu dari Al-Quran. Ini keliru. Karena sesungguhnya kita tahu bersama para juara-juara musabaqah tilawatil Quran. Itu lebih banyak adalah orang Indonesia. Tidak jarang, bahkan sering kalau diadakan MTQ di Arab ya, di negeri Arab, yang sering menjadi juaranya adalah orang-orang kita dari Indonesia. Hal ini karena orang Indonesia memiliki lidah yang sangat lentur, sehingga dia bisa mengucapkan huruf-huruf Al-Quran ini dengan begitu indahnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna al-Qur'an fil ardh." Aku akan palingkan, kami akan palingkan Al-Quran ini dari orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi. Oleh karena itu, jika ada orang yang kemudian tidak tawaduk dalam mempelajari Al-Quran, maka sudah pasti dan dipastikan orang ini tidak akan mampu untuk menguasai huruf-huruf Al-Quran, makna-makna Al-Quran apalagi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam mempelajari Al-Quran, kita mengenal yang pertama itu adalah qiraat atau iqra. Qiraat yaitu membaca Al-Quran tanpa makna. Apalagi di bulan Ramadan ini banyak sekali orang berlomba-lomba membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Tidak masalah, karena memang Al-Quran itu kita harus baca dengan tajwidnya, membacanya dengan fasih, membacanya dengan tahsid, meskipun terkadang kita sendiri tidak mengerti apa artinya. Itu disebut dengan tingkatan pertama, yaitu qiraat atau iqra. Kemudian yang kedua ada istilah tilawah. Tilawah ini lebih tinggi lagi dibandingkan dengan iqra atau qiraat. Tilawah, yakni membaca Al-Quran yang disertai dengan pemahaman daripada kandungan ayat yang kita baca tersebut. Hal ini terambil dari surah Al-Ankabut ayat 45. Bacalah olehmu wahai Muhammad kitab Al-Quran, kemudian dirikanlah sholat. Kita disuruh untuk membaca Al-Quran, lalu kemudian sesudah membaca Quran, dipahami maknanya, lalu dibawa itu semuanya dalam sholat. Nah, sholat yang kemudian dibacakan Al-Quran, di mana Al-Quran dipahami di dalamnya, maka itulah yang kemudian yang bisa membawa kita kepada inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jika ada yang bertanya, Ustadz, kenapa ada begitu banyak orang yang mereka membaca Quran, tapi masih saja melakukan kemungkaran-kemungkaran? Disinilah jawabannya. Ada orang yang sholat, dia baca Quran dalam sholat, tapi dia tidak pahami apa-apa yang dibaca di dalam sholatnya. Maka Al-Quran yang dibaca dalam sholat ini menggunakan tala yatlu tilawah. Tala artinya mengikuti. Sebagaimana kita membaca surah Asy-Syams, Asy-Syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Dan demi bulan yang apabila cahayanya mengikuti. Kata mengikuti, tala yatlu tilawah. Artinya bacaan yang diikuti oleh pemahaman dan pemaknaan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak hanya di sini. Ada hal yang lebih penting dari itu, yakni tingkatan yang ketiga, yaitu tahfizul Quran. Selain kita membaca tanpa makna, kita tajwidkan Al-Quran, kita baguskan dia, kita tahsidkan dia, lalu kita pahami maknanya. Dan yang ketiga adalah kita juga menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Karena suatu ketika nanti, ketika ada keputusan di hari akhirat nanti, di mana hamba-hamba Allah telah diputuskan untuk masuk ke dalam surganya Allah, maka pada saat itu, yuqalu li sahibil Quran, akan dipanggillah para ahli-ahli Al-Quran. Kemudian Allah atau malaikat akan berkata kepada mereka, Iqra, warattil, baca dan murattalkan Al-Quran ini. Sesungguhnya tempatmu di surga ini adalah tergantung di mana tempat engkau berhenti. Jadi
bacaan dan tingkatan kita di dalam surga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung pada ayat mana kita berhenti menghafalkannya. Jadi tidak lagi kita menggunakan mushaf untuk membaca, tetapi pada saat itu kita diminta oleh Allah untuk membacakannya tanpa menggunakan mushaf lagi. Oleh karena itu, para penghafal Quran, mereka adalah orang-orang yang harus kita muliakan, karena di akhirat nanti mereka adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana surga ada tingkatan-tingkatannya dan jumlah tingkatan dalam surga itu tangga-tangganya berdasarkan ayat jumlah daripada ayat-ayat Al-Quran. Kalau ada 6.236 ayat, maka sebanyak itulah tangga dalam surga dan itulah akan ditempatkan oleh tempat yang setinggi-tingginya bagi para penghafal Al-Quran. Al-Quran ini telah dijadikan oleh Allah sebagai bacaan yang paling mudah untuk dipelajari dan dibaca. Semoga kita semuanya akan mampu menjadi orang-orang yang istiqomah mempelajari Al-Quran, menguasai Al-Quran, dan menyadari dengan sebenar-benarnya bahwa nikmat terindah, nikmat terbesar bagi kehidupan kita ini adalah Al-Quran. Demikian apa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat bertemu dalam waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Riton. Nah, Ustadz Riton, ini saya mau tahu nih, dalam menguasai Al-Quran, tentu kita memiliki kendala ya ketika kita mempelajari Al-Quran tersebut. Nah, boleh disampaikan apa saja kendala yang kita hadapi dalam mempelajari dan menguasai Al-Quran tersebut? Silahkan, Ustadz. Baik, terima kasih. Tentu kendala yang pertama yang kita hadapi dalam mempelajari Al-Quran yaitu soal kesadaran dan kemauan serta keinginan kita. Karena begitu banyak orang yang ingin mempelajari Al-Quran. Dia ingin sukses, tapi tidak mengikuti jalan-jalan kesuksesan itu sendiri. Ada ungkapan yang begitu terkenal, tarjun najat. Engkau begitu ingin memperoleh kesuksesan. Walam tasluk masalikah. Akan tetapi engkau tidak menempuh jalan-jalan kesuksesan itu. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya perahu atau kapal tidak akan mungkin akan berjalan di atas tanah yang gersang. Nah, demikian halnya dengan cita-cita kita. Jika kita ingin sukses dalam memperoleh atau menempuh sesuatu, apalagi dalam mempelajari Al-Quran, maka ada jalan-jalan yang harus kita tempuh. Di antara jalan-jalan yang harus kita tempuh dalam mempelajari Al-Quran itu adalah jalan kesabaran dan keistiqomahan. Karena mempelajari Al-Quran ini harus betul-betul dari dasar. Harus mempunyai seorang guru. Tidak boleh hanya karena ego kita, lalu kemudian kita tidak ingin berhadapan dengan seorang guru, atau karena kita marah kepada seorang tertentu lalu tidak belajar kepadanya padahal dia menguasai Al-Quran. Nah, disinilah kemudian, sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa butuh kerendahan hati kita ketika mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Dan oleh karena itu nanti kalau kita sudah memiliki kerendahan hati, lalu kemudian hanya keistiqomahan yang kita butuhkan dalam hal ini. Memang kendala yang berikutnya adalah teknis semata, yakni soal metodologi dalam mempelajari Al-Quran, karena memang saat ini sudah, alhamdulillah, sudah begitu banyak metode-metode di dalam mempelajari Al-Quran yang sepertinya kendala-kendala kita saat ini tidak terlalu banyak lagi karena metode ini sudah begitu diramu dan disesuaikan dengan kepentingan kita dan kesesuaiannya dengan kemampuan kita dalam memahami Al-Quran. Ada Iqra, ya, ada juga Tilawati, ada Baghdadi, ada Rubai, dan berbagai macam metodologi mempelajari Al-Quran dari dasar bahkan hingga mahir. Bahkan ada juga bisa mempelajari tajwid, kemudian lagu-lagu Al-Quran, bahkan juga bisa mempelajari qiraatul Quran, dan juga hal-hal yang terkait dengan Al-Quran lainnya. Baik, terima kasih. Iya, selanjutnya nih Ustadz.
dalam proses kita mempelajari Al-Quran tentu ada tahapan-tahapannya Ustadz ya. Setelah tadi disampaikan tentang kendalanya, selanjutnya tentu ada tahapan. Nah, bisa di-sharing Ustadz ya, tahapan apa saja nih yang harus kita lalui dalam proses mempelajari Al-Quran tersebut. Silahkan Ustadz. Iya, tahapan itu untuk yang pertama ya. Memang seseorang akan diperkenalkan dengan huruf hijaiyah. Kalau kita belajar Quran itu, maka harus mampu mengucapkan huruf hijaiyah dengan baik dan benar. 28 huruf itu harus mampu kita ucapkan dengan baik dan benar, makharijul hurufnya dan sifatul hurufnya. Ada huruf-huruf yang keluar dari lisan, ada huruf yang keluar dari tenggorokan kita, ya. Huruf halq, ada juga huruf itu yang harus kita, ada huruf-huruf juga yang diucapkan secara lisan, ada secara jauf, dan juga dari segi sifatnya ada hamis misalnya, huruf-huruf yang mengalir angin padanya, ada yang harus tafasyi, harus menyebar, ada yang harus ditekan, ya, dan ada huruf-huruf yang harus dibaca dengan kuat, syiddah dan sebagainya. Ada yang harus dibaca dengan kelemah lembutan di antara huruf-huruf itu, yang itu ya, lain, huruf lain dan sebagainya. Nah, ini harus dikuasai terlebih dahulu ya dari huruf hijaiyah. Kemudian sesudah itu baru kita diperkenalkan dengan apa namanya itu barisnya, ya. Ada fathah, ada kasroh, ada dumma. Kemudian nanti kita akan masuk kepada panjang dan pendeknya, lalu kemudian ya itu mat ya, kita akan diperkenalkan dengan mat wal qasar, lalu kemudian ada kita akan diperkenalkan dengan gunnah, lalu kita akan diperkenalkan dengan hukum tajwid, kita akan juga diperkenalkan dengan tempat berhenti dan memulainya, lalu juga kita akan diperkenalkan dengan bacaan-bacaan yang asing, ya, yang jarang sekali barangkali itu diberikan oleh apa namanya, oleh masyarakat awam, kecuali itu dipelajari langsung kepada seorang guru yang mahir, ya. Jadi ada memang tahapan sesudah ilmu tajwid itu kita akan diperkenalkan dengan gharaibul Quran, yaitu bacaan-bacaan yang asing yang itu harus kita pelajari bersama seperti Ishmam atau Sakta dan bacaan-bacaan yang lainnya, yang tentunya ini semuanya membutuhkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dengan penuh kesabaran. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Ya, terima kasih kepada bintang tamu kita pada hari ini yang telah berbagi ilmunya. Semoga kita dapat memetik hikmah sehingga bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Pemirsa Irama Fuad yang berbahagia, demikian acara Irama Fuad pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Insya Allah kita bertemu lagi pada esok hari menjelang waktu berbuka puasa dengan bintang tamu istimewa lainnya. Sebagai bentuk support Anda kepada kami, silahkan subscribe, share, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi di YouTube channel Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado. Saya, Andi Fikra Pratiwi Arifuddin, host Irama Fuad, serta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.